Terima kasih masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, penegakan hukum PSBB memang betul akan dilakukan tindakan yang tegas kalau sesudah dilaksanakan usaha pembujukan atau persuasif dan masyarakat masih tetap tidak mematuhi. Tetapi pertanyaannya begini Bang, kalau tidak salah ada rencana juga untuk membatasi ojek online. Nah ini kalau mereka tidak boleh bergerak, tidak boleh mengangkut penumpang, sementara mereka betul-betul mengharapkan pendapatan dari bergerak harian ini. Selama berapa? 10 sampai 24 April PSBB di Jakarta, bagaimana hidup mereka? Ya, itu ada bantuan sosial. Ya, ada bantuan sosial baik dari masyarakat secara umum. Ini kan masyarakat bergotong royong juga. Tetapi juga ada dari pemerintah. Pemda DKI itu sudah mengalokasikan anggaran juga, kemudian pemerintah pusat dalam hal ini Kemensos. Dan kalau Kemensos itu 20 April akan dibagikan. Dan mudah-mudahan para pengemudi ojol ini juga masuk di dalam daftar yang akan menerima bantuan sosial begitu ya. Tetapi di sisi lain juga tadi potensi masyarakat itu sangat besar dan kita bisa saksikan di media bagaimana misalnya ada satu restoran yang menyediakan makanan gratis buat ojol, kemudian juga bahkan warteg, ya warteg juga ada. Nah jadi kita tidak perlu terlalu khawatir ya dengan persoalan itu karena negara dan masyarakat sendiri itu peduli dengan kondisi mereka, dan kemudian para ojol ini bisa tetap mengangkut misalnya barang, delivery order lah kira-kira seperti itu. Ini kan sekarang ramai, pasar tradisional bahkan juga sudah bisa belanja online dan ojol-ojol ini, ojek online ini bisa diaktifkan. Kementerian Pertanian misalnya itu juga sudah menggandeng ojek online untuk mengangkut hasil-hasil pertanian, dan Kementerian Pertanian juga itu kan membuka semacam pasar online ya, dan menggandeng ojek online ini. Jadi saya kira semua sudah diantisipasi begitu, sehingga ketika kondisinya sudah bisa diantisipasi masih ada yang bandel, ya harus penegakan hukum begitu ketika imbauan itu tidak didengar. Ada beberapa orang yang bertanya, apa sih sebetulnya bedanya PSBB ini dengan social atau physical distancing yang sudah kita lakukan? Karena kalau dilihat kan ada 3 kegiatan utama, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah kan kita sudah kerjakan. Apa bedanya dengan yang sekarang, Bang? Iya, kalau kemarin bentuknya imbauan, sukarela. Tetapi sekarang ketika PSBB itu ada pemaksaan, ya ada aturan yang dibuat betul-betul untuk supaya orang patuh, ya sehingga kalau tidak patuh maka ada penegakan hukum di situ begitu. Tetapi sekali lagi PSBB berbeda dengan lockdown. PSBB itu restriction, kalau lockdown itu kan prohibition lah kira-kira, larangan. Yang satu pembatasan begitu kan. Nah, jadi bedanya adalah aparat ya baik Satpol PP kemudian juga polisi itu bisa melakukan tindakan hukum. Akan banyak patroli besok tanggal 10 baik Satpol PP maupun Polri untuk memantau apakah masih terjadi pelanggaran dan untuk memastikan tidak ada pelanggaran PSBB itu begitu. Oke, kalau kita melihat juga kemudian di dalam editorial dikatakan bahwa ketegasan itu adalah tindakan terakhir, yang penting adalah bagaimana sosialisasi ataupun komunikasi dengan masyarakat. Sejauh ini seperti apa, Bang? Sudah dilakukan oleh semua lah, bukan hanya polisi ya, pemerintah dan pemerintah daerah, bagaimana melakukannya? Iya, jadi Kementerian Kesehatan memutuskan mengizinkan Jakarta melakukan PSBB itu tanggal 7. Kita berpikir waktu itu tanggal 7 langsung diterapkan, ya, tetapi ternyata baru tanggal 10. Nah, ada masa 2-3 hari bagi Pemprov DKI untuk mensosialisasikan, dan saya kira sudah jalan lewat media massa, lewat jumpa pers. Begitu juga bahkan sebelumnya Kapolri tanggal hari Sabtu sebelumnya itu mengeluarkan 3 telegram, itu juga bentuk sosialisasi. Ya, kemudian juga Polda Metro Jaya menyampaikan beberapa hal terkait dengan tindakan hukum yang akan dilakukan terhadap mereka yang melanggar. Nah, jadi sudah ada proses sosialisasi itu berlaku. Dan apalagi di Jakarta, saya kira yang
ya komunikasi informasi itu mengalir setiap hari, itu tetap saya kira sudah tersosialisasikan dengan baik begitu. Nah, terkait dengan penindakan hukum itu kan sebenarnya ada 3 telegram Kapolri. Nomor 1 itu untuk kejahatan jalanan, street crime, ya karena orang melihat kalau kondisi ekonomi lagi susah itu banyak kejahatan jalanan. Nah, kalau itu kan tidak perlu sosialisasi kan, begitu ada kejadian ya langsung bisa ditindak begitu. Yang kedua, nah ini yang terkait dengan PSBB, yaitu yang melalui sosialisasi, melalui persuasi. Nah, yang ketiga itu terkait dengan kejahatan cyber. Kejahatan cyber juga sebelum undang-undangnya sudah ada kan. Jadi kalau ada misalnya hoax, ujaran kebencian lewat media sosial itu bisa langsung ditindak begitu. Memastikan bahwa komunikasi ini sampai dengan benar itu seperti apa ya Bang? Karena kemarin saya menggunakan taksi online begitu ya, dan pengemudinya itu orang Jakarta, itu mengira dan meyakini betul karena baru saja berbincang dengan rekan-rekannya sesama pengemudi taksi online bahwa angkutan umum di Jakarta itu tidak beroperasi dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Informasinya jadi terbalik. Bagaimana memastikan supaya komunikasi ini bisa tersampaikan, Bang? Ya, itulah terkait dengan yang ketiga tadi, telegram Kapolri. Banyak informasi hoax. Nah, karena itu ditindak. Kemenkominfo juga sudah mensosialisasikan. Dia ada punya website. Ya, dia mencantumkan mana yang benar, mana yang tidak informasi itu. Terutama yang hoax dia sampaikan itu. Nah, jadi semua dilakukan untuk sosialisasi tadi itu. Dan yang penting juga masyarakat bisa berpartisipasi. Misalnya begini, ya ingatkan saja bahwa tidak begitu mestinya begitu kan, atau melaporkan bahkan bisa. Ya, jadi DKI akan menyiapkan semacam hotline begitu ya, hotline bagi masyarakat untuk melaporkan kalau misalnya terjadi pelanggaran, taruhlah ada kerumunan begitu. Terkait dengan pembatasan berpindah tempat ya, berlalu lintas, di beberapa waktu yang lalu sempat ada hoax dan sudah dibantah, walaupun sempat orang percaya bahwa ada sekian jalan tol di Jakarta yang akan ditutup, akan ada sekian jalan yang dibatasi. Memastikan bahwa pergerakan orang ini akan seminimal mungkin itu seperti apa, Bang? Ya, saya kira itu juga bagian dari informasi yang salah begitu, tidak benar, dan kemudian dikoreksi oleh pemerintah kita, dan kemudian semua berjalan biasa lagi begitu. Jadi memang ini yang harus masyarakat juga harus paham, harus ada istilahnya literasi media. Usaha juga lah ya, cari tahu ya. Cari informasi yang betul seperti apa begitu, sehingga dan untuk DKI saya kira tidak terlalu sulit lah. Ya, tidak terlalu sulit. Tidak ada lagi blank spot begitu kan. Jadi bisa kita cek sekarang, tinggal mau atau tidak kita untuk mencari informasi itu begitu. Ya, agak repot sedikit sih memang ya. Ya memang, tetapi ya untuk mengambil sebuah tindakan kan kita perlu informasi yang akurat begitu. Informasi soal masa berlaku PSBB ini apakah sudah tersampaikan dengan baik juga, Bang? Ya, saya kira sudah ya. Itu kan common sense ya, semua aturan biasanya 14 hari pertama. Nanti bisa diperpanjang lagi begitu. Jadi PSBB ya, di Jakarta 10 sampai 24. Itu kan aturan umum ya. Orang dikarantina, orang diisolasi 14 hari begitu. Tapi bisa diperpanjang kalau situasinya ternyata tidak memungkinkan. Tapi untuk sekolah itu akan sampai Juni. Ya, sampai Juni karena tanggung juga. Habis itu libur lebaran begitu kan. Kemudian juga kenaikan kelas. Jadi akhirnya diperpanjang sampai Juni begitu. Beberapa orang sudah merasa jenuh, Bang, ketika mungkin kita kurang lebih hampir 1 bulan ada di rumah saja, dan akhirnya beberapa itu berusaha keluar sekedar untuk melihat, sekedar untuk mengganti suasana. Nah, untuk orang-orang seperti ini kan ya harus ada tindakan tertentu juga ya, jangan terlalu keras tapi juga mungkin tidak boleh dibiarkan. Tapi kita akan bahas di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi, Bu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Lia sehat-sehat, Bu ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik. Ibu Lia, bagaimana, Bu, mengenai penerapan PSBB ini? Apakah penegakan hukumnya bisa dilaksanakan
dan kita tidak melihat lagi banyak orang yang bergerak-bergerak tanpa ada keperluan. Menurut Ibu bagaimana, Bu? Sebenarnya bagus Pak itu Pak, memang ya, karena kalau kita lihat masyarakat kita ini agak-agak ya, boleh dikata kasarnya itu kepala batu Pak ya, keras kepala. Ya, jadi memang harus ada agak keras sedikit, jadi harus ada penegakan hukum, tapi itu pun juga kurang maksimal Pak kalau tidak dibarengi oleh 3 hal. Pertama konsistensi, yang kedua ketegasan, yang ketiga keteladanan. Nah ini kan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran itu bukan orang bawah Pak, tapi orang yang membuat aturan tadi. Ini kan baru-baru kejadian banyak sekali Pak ini ya. Mereka itu tidak memberikan keteladanan, malah mereka yang melanggar. Nah, inilah sehingga biasa penegakan hukum tidak terlalu berhasil atau kurang maksimal. Karena mereka-mereka sendiri yang membuat aturan itu yang sering melanggar. Nah, jadi bagus ini Pak, kalau memang ada keteladanan dari pihak-pihak yang membuat aturan, sehingga masyarakat juga bisa melihat bahwa ada contoh yang bagus dari mereka-mereka yang di atas. Jadi orang-orang di bawah jelas akan mematuhi aturan-aturan tadi ini. Jadi itu barangkali Pak ya, sehingga penegakan hukum memang itu agak lebih bagus supaya kita bisa aman dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Oke, terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bu. Di belakang Ibu Lia ada Pak Syahrir di Jakarta. Pak Syahrir, selamat pagi. Terima kasih Metro. Ya, masyarakat silakan, kita itu liar mencari kebebasan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Mereka lebih baik mati kena penyakit daripada mati kelaparan. Ya. Permasalahannya bukan setuju atau tidak setuju PSBB ini. Permasalahannya siapkah Pemda DKI untuk memenuhi 4 juta rakyat Indonesia, masyarakat Jakarta ini yang harus dipenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Katakanlah 600.000 satu bulan, ya, apakah itu memadai? Kenapa Pemda tidak meningkatkan dengan dana Pemda sendiri? Toh, formula itu kan dananya triliunan, itu digeser. Dan formula kita batalkan menjadi untuk insentif untuk menambah daya keinginan masyarakat untuk tetap di rumah karena kebutuhan dasar hidup itu terpenuhi. Katakanlah dari 600.000 menjadi 1 juta per bulannya. Toh, terus sekarang kita lihat sekarang insentif untuk para dokter ahli paru-paru 15 juta. Apakah memadai? Yang non ahli paru-paru 10 juta dan 5 juta. Apakah memadai? Kenapa tidak ditingkatkan insentifnya menjadi dokter paru-paru menjadi 2 kali lipat? Diambil dari uang Pemda itu sendiri. Jangan lagi kita tergantung melihat kepada pemerintah pusat. Sudah sedemikian berat. Baik, terima kasih Pak Syahrir di Jakarta untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Syahrir ada Pak Yunus di Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi. Menurut pendapat saya, ya, silakan. Penegakan hukum pembatasan sosial berskala besar ini sudah wajib untuk dilaksanakan. Memang ada banyak warga juga yang berkomentar bahwa nanti kalau dibatasi dan lain sebagainya, apa yang kami makan dan lain sebagainya. Tetapi mana yang kita pilih? Kita terjangkit dengan wabah virus COVID-19 atau lebih bagus kita mengikuti himbauan-himbauan terbaik, solusi terbaik dari pemerintah. Saya kira tidak terlalu lama. Kalau kita taati, patuhi, mungkin hanya 14 hari. Kita bisa lewat, kita bisa menang melawan virus corona ini. Yang penting ada kebersamaan. Jangan ada yang meremehkan, jangan juga ada yang mempolitisir keadaan-keadaan ini. Ini keadaan yang tidak kita minta bersama. Semua kita sehati sepikirlah untuk memerangi virus corona ini. Biar dia cepat lenyap habis di seluruh NKRI tercinta. Jangan ada yang terlalu banyak komentar untuk mempermasalahkan dan lain sebagainya. Padahal virus ini tidak kita lihat. Kalau ada itu potensi di tubuh kita, maka itu bisa mengantar kepada yang lain. Walaupun kita ini sehat, ya, tapi ada yang lain yang tidak sehat, itu bisa terjangkit oleh. Baik, itu tujuannya untuk membatasi persebaran COVID-19. Pak Yunus, terima kasih sudah berpendapat dari Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Bang Usman mendengar para pemirsa kita tadi ada yang menarik dari Pak Syahrir ya. Dikatakan begini, kenapa tidak dinaikkan saja semacam subsidi untuk mengcover terutama warga yang merupakan pekerja harian yang memang akhirnya selama masa PSBB ini akan kesulitan hidupnya. Apakah itu bisa dilakukan, Bang? Iya, bagus kalau memang ada anggaran yang bisa dialokasikan untuk menambah bansos, begitu. Tetapi prinsip yang harus kita pahami adalah ini namanya bantuan sosial.
Oh. Jadi yang namanya bantuan pasti dia tidak bisa mengcover seluruh kebutuhan. Ya, tidak 100% tidak begitu 100%. Nah, itu yang mesti dipahami oleh masyarakat. Karena itu kalau memang 600.000 ya apa boleh buat. Misalnya kemampuan kita, kemampuan Pemprov, kemampuan pemerintah pusat itu sebatas itu begitu. Pasti terbatas begitu kan. Nah, karena itu masyarakat juga memakluminya, misalnya melakukan penghematan misalnya, ya melakukan penghematan, kemudian juga ya mungkin cari kegiatan lain yang siapa tahu bisa menambah penghasilan, misalnya ojol tadi itu bisa dia mengangkut barang-barang yang sekarang banyak dibeli secara online misalnya seperti itu. Ya harus beradaptasi supaya bisa survive beradaptasi begitu. Mungkin ini juga ada hikmahnya bahwa selama ini kita terlalu boros. Sebagai manusia kita boros, akhirnya terjadi polusi, terjadi eksploitasi. Sekarang bumi jadi sakit begitu loh. Ya, jadi sakit. Nah, dengan kita bisa menahan diri, ya itu bisa, saya kira kita akan cepat memulihkan persoalan COVID-19 ini. Dikatakan tadi oleh Ibu Lia di bagian pertama, Bang Usman, yang penting adalah tegas, konsisten, dan keteladanan. Ini menurut Ibu Lia dan memang kita sama-sama mengetahui ada beberapa orang yang harusnya menjadi contoh, orang terdepan yang melaksanakan pembatasan sosial ini, tapi malah melakukan hal-hal yang melanggar. Ini bagaimana? Iya, keteladanan. Kemarin juga saya kira 2 hari lalu kita juga mengangkat soal keteladanan dalam PSBB ini begitu ya. Tetapi memang beberapa kasus menunjukkan sebaliknya. Misalnya Kementerian Kemenko Maritim waktu itu menggelar jumpa pers berdesak-desakan, wartawan begitu kan. Kemarin juga Gubernur DKI Anies Baswedan juga dikritik oleh AJI, Aliansi Jurnalis Independen. Kenapa masih menggelar jumpa pers? Jumpa pers fisik maksudnya ya? Secara mestinya fisik? Kan sudah bisa virtual. Ya. Walaupun kalau kita perhatikan ada 2 angle foto yang beredar ya. Ada foto yang dari samping kelihatan jadi berdesakan, tetapi kalau dari tengah sebetulnya wartawan yang meliput sudah mengambil jarak. Karena perbedaan sudut pandang itu ya. Perbedaan sudut pandang sebetulnya. Kemarin juga ada Kapolsek yang melaksanakan pernikahan, tapi sudah ditindak kan, dia dicopot dari jabatannya. Nah, keteladanan ini menjadi penting sekali. Ya, sebagaimana saya sampaikan di editorial 2 pekan lalu bahwa pemerintah pusat membuat kebijakan dan menunjukkan keteladanan. Kita bicara PSBB itu sudah beberapa hari nih Bang Usman di dalam editorial, dan pertanyaan besarnya juga adalah kalau PSBB diberlakukan di Jakarta, sementara banyak orang yang beraktivitas di Jakarta tapi tidak tinggal di Jakarta, mereka ada di Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang. Itu kalau daerah-daerah penyangganya tidak melakukan PSBB kan keberhasilan PSBB di Jakarta ini jadi pertanyaan juga, Bang. Iya, memang idealnya Jabodetabek, tetapi persoalannya adalah di dalam Kepres dan di dalam Kepres itu yang bisa mengajukan itu kan kepala daerah. Kepala daerah. Pak Anies itu kan bukan kepala daerah, bukan gubernur Jabodetabek. Maka dia cuma bisa mengajukan untuk DKI. Nah, sekarang Bogor, Depok, Tangerang, kemudian Bekasi itu juga sudah mengajukan. Kita harapkan ini segera disetujui oleh Kemenkes supaya Jabodetabek bisa melakukan PSBB secara bersama-sama. Jadi apa yang Anda sampaikan tadi itu bisa tertanggulangi dengan disetujuinya PSBB daerah-daerah penyangga tadi. Soal mental, Bang, memang karena manusia kan makhluk sosial. Dan selama hampir 1 bulan kita ini diminta untuk tetap di rumah, walaupun memang ada anggota keluarga di rumah, itu ada kejenuhan juga. Beberapa teman sudah mulai keluar walaupun tidak sering-sering, dan bahkan ada yang sampai keluar batas kotanya begitu hanya untuk merasakan sesuatu yang berbeda. Nah, untuk 14 hari ke depan kalau di Jakarta 10 sampai 24 April kan perasaan-perasaan ini mungkin saja muncul juga. Untuk orang-orang yang seperti ini bagaimana penanganannya, Bang? Iya, coba kita membandingkan diri kita dengan mereka yang harus menjalani isolasi. Ya, coba kita melakukan semacam empati. Mereka yang harus diisolasi di Wisma Atlet dan lain-lain itu nggak bisa kemana-mana. Tidak ada pilihan ya? Tidak ada pilihan.
Nah, coba kita bayangkan kita seperti mereka, dan kita tidak ingin seperti mereka pasti kan. Karena itu ya patuhlah, stay di rumah, tinggal di rumah begitu. Lebih bagus 14 hari kita nggak kemana-mana daripada setelah itu kita tidak bisa kemana-mana lagi juga begitu loh. Karena kita kena COVID-19 dan fatal, misalnya sampai fatal. Kita berharap itu tidak terjadi. Nah, karena itu saya kira ya mari sama-sama kita menahan diri. Memastikan bahwa PSBB ini akan terus diberlakukan, itu caranya seperti apa? Karena terus terang, Bang Usman, saya tinggal di daerah Banten, di Tangerang. Ketika saya menuju sekitar rumah saya lihat banyak sekali warga yang keluar dari rumahnya tidak menggunakan masker. Padahal kan pemerintah sudah mengatakan pakailah masker untuk menjaga sama-sama satu sama lain. Memastikan PSBB ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, caranya bagaimana? Iya, nomor satu memang sebetulnya kesadaran ya, begitu, kesadaran. Nomor dua kepedulian. Misalnya begini, ada warga juga yang keliling dia melihat adakah pedagang yang tidak memakai masker, dia kemudian kasih masker. Sekarang ini kan disarankan masker kain saja sudah cukup kalau kita sehat. Tidak perlu masker medis begitu kan, malah dilarang mestinya supaya tenaga medis kita tersedia masker begitu. Nah, yang lain lagi tentu saja konsistensi penegakan hukum tadi. Ya kalau memang nanti di Banten itu, di Tangerang itu berlaku PSBB, ya harus dipastikan itu. Nah sekarang kan yang sudah dipastikan adalah di angkutan umum. Kalau kita mau naik angkutan umum tidak memakai masker tidak boleh. Nah hal seperti itu harus konsisten. Ya jadi kesadaran, kemudian kepedulian kita, ya orang-orang yang paham dan mungkin berpunya, jangan-jangan dia nggak punya masker, memang tidak punya masker begitu kan. Tidak mampu. Yang ketiga tentu saja adalah konsistensi dalam penegakan hukum tadi begitu. Ada yang meminta supaya ada satu, saya tidak tahu apakah itu berbentuk situs internet atau berbentuk yang lain, apa hotline terkait dengan PSBB ini supaya semua orang bisa mengetahui persis, karena ada beberapa orang yang masih, misalnya contohnya Bang, bertanya, kalau nanti PSBB Jakarta, kita boleh keluar di atas jam 6 sore tidak? Apakah akan ada jam malam atau tidak? Hal-hal seperti ini bagaimana memastikan supaya hoax-hoax itu tidak lagi mengganggu masyarakat? Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Usman, memang akhirnya bukan hanya masalah fisik yang harus dibenahi. Ketika kita menjauhkan fisik satu sama lain dengan membatasi diri, sering yang terserang itu mental. Bagaimana memastikan warga bisa bertahan secara psikis, secara mental, supaya tidak bandel begitu karena jenuh di rumah akhirnya keluar, itu bagaimana Bang? Ya, saya kira banyak sarana untuk tadi mengurangi kejenuhan. Ya, ini lumayan kita menghadapi COVID-19 di era digital. Di era digital, jadi kita masih bisa berinteraksi secara online, secara digital dengan orang lain. Coba bayangkan Black Death tahun 1930-an misalnya, atau ketika ada flu Spanyol, yang ya memang orang nggak bisa kemana-mana begitu. Jadi kita tidak ya di rumah begitu saja tanpa bisa berinteraksi. Ini kan sudah bisa kita berinteraksi. Misalnya kita bisa nonton konser-konser online. Sekarang ada film juga online, begitu kan. Ada konsultasi psikologi juga yang gratis online selama COVID-19 ini. Ada semacam edukasi buat anak-anak. Nah, jadi saya kira itu bisa membantu mengurangi persoalan mental akibat COVID-19 ini, begitu. Justru kita sekarang ini adalah supaya kita diimbau untuk mental kita siap, supaya kita tidak panik, tidak berpikiran selalu negatif, tidak pesimis, karena ya psikolog, psikiater, ahli-ahli itu mengatakan bahwa makin panik kita, makin pesimis kita, itu makin rentan kita terkena COVID-19. Kenapa? Karena daya tahan tubuh kita melemah. Malah turun ya? Turun. Nah, dari situ saya kira ya tidak ada pilihan lain bagi kita untuk ya terus biasa sajalah begitu ya, walaupun tidak boleh menganggap enteng seperti kata Bulia tadi begitu, tetap waspada ya, tetapi kita juga tidak usah terlalu susah begitu ya, tidak usah terlalu susah. Nah, karena itu juga ada yang menyarankan sudahlah berhenti dulu misalnya mengkonsumsi
medsos yang tidak betul, puasa begitu dulu kan. ya. Puasa dulu. Karena alih-alih misalnya kalau kita merasa bahwa medsos itu justru membuat kita makin takut, mental kita drop, ya nggak usah lihat itu begitu. Baik. Kita move on saja ke depan, apa yang bisa kita lakukan, kita rencanakan. Bayangkan saja misalnya, oh nanti setelah selesai COVID-19 saya akan piknik ke luar negeri misalnya, mana-mana itu saja begitu. Baik, baik. Semoga kita benar-benar bisa membantu pemerintah untuk menegakkan hukum PSBB. Bang Usman Kansong, terima kasih sudah hadir di tempat ini, Bang. Sama-sama, Leo. Pemirsa, polisi harus hadir sebagai representasi negara dalam penegakan PSBB dan kewaspadaan akan potensi meningkatnya kriminalitas akibat corona. Terhadap keduanya pula, ketegasan sangat diperlukan. Namun sekali lagi, pendekatan mesti dibedakan dan mari kita sama-sama melaksanakan PSBB ini sebaik mungkin. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.